Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di rumah, di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau dimintai nasihat oleh salah seorang sahabatnya, dan nasihat ini berlaku untuk umum, ya. Al-ibrah bi umumil lafzi, dalam sebuah kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yaitu faedah itu untuk umum, bukan karena kekhususan tertentu. Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat, beliau memberikan 3 nasihat. Ya, beliau memberikan 3 nasihat kepada sahabat tersebut, dan nasihat ini bisa kita amalkan. Yang pertama, nasihat tersebut adalah idza qumta ila salatika fashalli salata muwaddi. Jika kita salat, maka salatlah seakan-akan ini salat terakhir. Nah, akan sholat lagi. Sehingga Pak, kalau kita merasa demikian, kita akan betul-betul fokus, khusyuk dalam sholat kita. Tidak pikiran yang lain-lain. Ya, kita tidak kepikiran yang lain-lain. Oleh karenanya, ini adalah tips dari Rasulullah SAW, yaitu tips khusyuk. Apa caranya kita bisa khusyuk dalam sholat? Ingat mati. Dalam sholat itu ingat mati, seolah-olah apa? Ini sholat terakhir. Kalau seandainya kita ini divonis sama dokter, kita punya penyakit, ya naudzubillah. Kalau misalnya kita diuji penyakit sudah parah lah, ya besok mati misalnya, sudah divonis saking parahnya penyakit kita, besok mati kira. Orang beriman bagaimana? Kalau besok mati gitu, apa yang akan dia lakukan dalam sehari itu? Apakah mungkin dia masih santai-santai nonton TV atau ngopi sama temannya, ngobrol kesana kemari? Masuk akal nggak? Nah, masuk akal. Orang yang beriman tidak begitu. Pasti dia akan manfaatkan. Dia mungkin punya harta tabungan, keluarkan semua, infak di jalan Allah. Dia kalau bisa ya sehari itu khatam Quran. Kalau bisa ya sholat malam suntuk, ya sholat malam semalaman suntuk. Kalau bisa di masjid aja udah. Besok mati, ya. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi terbaik? Ya. Nah, ini nasihat yang pertama, agar kita sholat itu fokus. Dan ini juga menunjukkan tentang pentingnya sholat. Rasulullah SAW, ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah, tahu nanti suatu zaman ada orang-orang yang sudah mulai perlahan-perlahan meninggalkan sholat.
Dan ini sudah umum di masyarakat ya, orang meninggalkan sholat. Ya, dan ini menjadi musibah yang besar. Meninggalkan sholat ini bukan main-main, bukan hal yang remeh. Ya, meninggalkan sholat ini sesuatu yang besar. Ya, karena sholat itu kan identitas seorang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara orang Islam dan orang yang non-Islam adalah urusan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, kafir. Ya, makanya para ulama memberikan perincian. Kalau seandainya dia tidak sholat karena meyakini sholat gak wajib, ayo sholat. Gak ada namanya sholat, gak wajib. Mengingkari dia kewajiban sholat, maka sepakat ulama orang ini kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, kenapa tidak sholat? Malas. Tapi dia yakin wajib sholat. Kenapa tidak sholat? Capek habis kerja. Kenapa tidak sholat? Ya ini ada alasan. Ya, tapi dia masih meyakini wajib, maka paling minimal dia dosa besar, fasik. Ya, meninggalkan kewajiban itu adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa orang berzina. Nah, ini harus kemudian menjadi cambuk bagi kita, ya, untuk agar kita ini menjaga sholat kita. Lalu kemudian di antara juga pentingnya sholat, ini adalah amalan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah. Ya, jadi nanti itu yang akan ditanya pertama kali pada hari kiamat itu ada dua. Urusannya dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu urusan sholat. Urusannya dengan sesama manusia, urusan darah. Ya, urusannya hablum minallahnya ditanya urusan sholat, hablum minannasnya ditanya urusan darah, kehormatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah salat. Ya, insaluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya baik, dia insyaallah sukses. Perjalanan berikutnya menuju fase-fase yang lain, fase-fase yang setelahnya ini lebih mudah. Berbeda ketika salatnya sudah rusak, salatnya tidak benar, atau apalagi sudah salat lagi. Maka perjalanan ke fase-fase yang berikutnya akan susah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika di suatu zaman atau di suatu komunitas, di suatu tempat orang-orang sudah berani meninggalkan sholat, maka dia pasti dekat dengan syahwat. Pasti. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ketika ada suatu generasi yang kemudian dia itu menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, ataupun sholatnya main-main, tidak benar, maka dia pasti akan mengikuti syahwat. Oleh karena kalau kita lihat orang-orang yang terjatuh ke dalam pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, judi online, kemudian itulah maksiat. Ya, kalau kita lihat cek sholatnya, tidak sholat ya. Ataupun kalau sholat ya asal-asalan sholatnya, ya, bermasalah sholatnya. Maka orang-orang tersebut ketika dia sudah berani demikian mengikuti syahwat, akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Ya, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya urusan sholat. Ya, makanya kalau ada di antara kita ketika kita ini belum sholat, hati kita tidak tenang, berarti kita masih punya iman. Ya, kadang orang nggak sholat itu ya tenang-tenang aja, udah sholat biasa aja. Kalau kita kan, misalnya kita lagi safar, lagi apa gitu, atau kita lagi sakit lah, sehingga nggak bisa sholat ke masjid gitu kadang. Ya, kita akan nggak tenang. Belum sholat ini, ya. Baru kemudian sholat tenang, alhamdulillah.
Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan atau menjaga urusan sholat ini loh, dahsyat sekali. Ya. Sampai meninggal dunia beliau sholat. Dan ini menjadi bantahan bagi sebagian orang ya, kalau mencapai derajat tertentu tidak wajib sholat. Ada nggak yang seperti itu? Ya, jadi kalau orang yang masih sholat ya itu orang syariat itu. Tapi kalau ya udah derajatnya udah tinggi nggak usah sholat lagi. Ya, udah makrifat ya. Sholatnya cukup di rumah, itu ibaratkan udah nanti sholatnya di Mekah. Jumatan ya enggak. Padahal katanya apa? Tuan guru, katanya kiai, katanya ustaz. Tapi enggak sholat gimana ini? Ya umat mau dibawa kemana? Apa dakwahnya? Ya. Ini nasihat yang pertama. Ya. Kemudian nasihat yang kedua, ini juga tak kalah penting ya, tentang bagaimana kita harus menjaga lisan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Janganlah kita berbicara yang besok minta maaf. Apa artinya? Ceplas-ceplos. Ngomongnya sembarangan, enggak difilter. Enggak difilter. Oh saja. Makanya ini pentingnya hifdzul lisan, menjaga lisan. Betapa banyak kerusakan, permusuhan, perpecahan dimulai dari lisan yang enggak dijaga. Kadang ada orang yang suka memang mengadu domba, memang suka perpecahan, enggak suka rukun. Itu ada orang. Kalau bisa bertengkar ngapain rukun? Ada nggak orang yang punya prinsip seperti itu? Ada. Ya ini hatinya memang sakit sudah. Kalau bisa bertengkar ngapain rukun? Cari-cari gimana caranya, titik bedanya. Subhanallah. Dicari-cari titik lemahnya orang. Musibah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sampai ketika beliau memberikan nasihat itu, kalau kita pengen selamat hidup di dunia maupun hidup di akhirat, maka beliau sampai megangnya apa? Megang lisan. Dijaga artinya apa? Lisan kita dijaga. Kalau kita nggak jaga lisan, ya bahaya. Ya, bahaya betul. Kita akan betul-betul diadab oleh Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa kok hari akhir? Kita yakin ada balasannya. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun ada balasannya. Itu orang yang beriman begitu. Makanya dia berpikir dulu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada ayyatakallam falyufakkir." Barang siapa yang mau ngomong dipikirkan dulu. Gak bisa sembarangan, apalagi ngomongnya urusan publik, urusan banyak orang. Kalau kita ngomong berdua mungkin masih agak ringan lah. Tapi kalau kemudian jadi statement, jadi kemudian di media sosial yang dibaca banyak orang, ini dan ini, itu hati-hati tuh. Apalagi kemudian mencabut kehormatan orang, ini bahaya betul. Ya, bahaya sekali ini. Ya. Terkadang kita dengan mudah mencabik-cabik kehormatan orang, ini bahaya. Hati-hati. Ya, padahal kita hanya katanya enggak tahu. Ya. Udah selamat, mending
Kalau pengen selamat itu berkata-kata yang baik atau diam. Ya. Makanya ada peribahasa apa? Diam itu emas ya. Kalau pada tempatnya ya. Tapi kalau diem toh gitu ya. Kalau pelajaran dia diem toh itu kemungkinan ada dua. Imbang nggak paham, ya nggak mau nanya dia. Ya atau sudah paham gitu. Ya setiap suatu hal ada tempatnya masing-masing. Ya. Dari satu sisi ya diem itu memang emas. Kalau memang ya dia tidak ada kepentingan untuk bicara, ngapain? Ya. Kemudian dia juga tidak punya ilmu untuk bicara. Udah lebih baik dia daripada dia berbicara tambah kacau. Ya, urusan dunia aja lah. Misalnya kita ini teknisi, tapi kok bicara masalah urusan kandungan misalnya, nyambung nggak? Nggak nyambung. Hatta sampai satu dokter dengan dokter yang lain itu kan nggak bisa bicara sembarangan ya. Spesialis saraf bisa nggak bicara spesialis kandungan, spesialis apa mata, spesialis organ dalam misalnya. Itu ada hal masing-masing gitu. Nggak bisa sembarangan. Nah ini sekarang kalau urusan agama orang pengennya apa? Pengennya berbicara. Apalagi urusan politik itu tadi pengennya semuanya apa? Bicara. Padahal tidak punya kompetensi sama sekali. Makanya Al-Imam ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, salah satu khalifah yang alim, yang saleh, beliau mengatakan rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang ya arafa qadra nafsihi, yang tahu kadar dirinya, yang tahu kapasitas dirinya. Artinya apa? Kita berbicara sesuai dengan kadar kapasitas kita. Kita ini sebagai apa? Udah itu kita bicara. Ya. Jangan kemudian melampaui batas. Karena yang berlebihan itu pasti buruk. Ya. Pasti buruk. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan man takallama fi ghairi fannihi fa'ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, pasti dia akan ya bicaranya aneh-aneh. Ada sudah betul. Iya. Tidak pakai ilmu. Pakainya hawa nafsu, perasaan. Kemarin sempat agak viral ya di TV One ini. Diundang semua ketika ada seorang kiai itu dekat rumah saya di Jawa sana. Ya. Kiai Muhib ya hafizahullah mengharamkan son horeg. Itu kalau kita nonton TV tahu. Ya. Itu tentunya bahasul masail betul-betul dikaji. Ya. Ya ada orang yang tidak pernah ngaji fikih kemudian mengatakan, loh ini kok mematikan usaha orang lain. Dibawa-bawa ke urusan usaha, dibawa ke urusan dunia. Ya. Waktu itu difatwakan haram, son horeg itu haram, mutlak. Akhirnya apa? Dibawa karena ini mematikan pekerjaan orang, ini apa? Seninya hilang, apa sih kenapa? Ya. Kemudian ikut saya aja. Kalau saya tidak haram. Kalau ikut saya tidak haram. Lanjut aja gas gitu. Cek. Ya. Dan banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh ya. Itu diakibatkan ya itu tadi, tidak sadar diri. Kita ini siapa? Gitu loh. Bahkan ya yang menjadi miris petugas haji. Saya pernah suatu ketika itu kumpul sama KJRI Jeddah konjen ya apa ya kayak di bawahnya KBRI, marah-marah. Ini gimana ini? Petugas haji yang melayani jamaah haji di sana hampir rata-rata tidak berkompeten.
Gimana caranya? Ketika ada jamaah haji nanya, ini kita ini tawaf dulu atau sa'i dulu? Silakan, boleh dua-duanya. Bayangkan anu, orang sudah haji nunggu lama 30 tahun. Tanya, nggak tahu dia. Tanya, Mas, gimana Mas? Ini kita tawaf dulu tuh. Bisa sa'i dulu, bisa tawaf dulu, terserah Mas. Luar biasa loh, petugas haji. Karena rata-rata apa? Petugas haji titipan. Jadi dia bukan jadi petugas tapi numpang haji. Nah ini kejadian setiap tahun ini begitu. Ya. Nah ini salah satu contoh aja. Bagaimana lihat? Ya, orang-orang yang tidak berkompeten masuk di dalam suatu bidang tertentu. Harusnya kan dia belajar dulu. Ya, sedangkan Imam Al-Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Babun, satu bab khusus ilmu dulu sebelum berkata-kata, sebelum beramal. Dan itulah Islam. Islam itu kan wasatiyah, tengah-tengah antara Yahudi sama Nasrani. Kalau Yahudi punya ilmu tidak beramal, kalau Nasrani tidak punya ilmu semangatnya beramal. Islam kan tidak harus punya ilmu baru beramal. Karena barang siapa yang beramal tanpa ilmu sesat ya, tidak akan diterima amalannya. Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka ilmunya maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang beramal yang bukan dari ajaran kami, sembarangan dia beramal, maka amalannya tertolak. Oleh karena para ulama mengatakan al aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal ibadah itu diam dulu. Gak bisa kita kreasi dalam ibadah, diam dulu. Bahkan di dalam redaksi yang lain al aslu fil ibadati at-tahrim, haram. Gak boleh kita ibadah, itu haram hukumnya. Kecuali kita sudah tahu ini ada perintahnya, ini ada dalilnya. Tata caranya begini, baru kita bisa melakukan ibadah. Kalau kita belum tahu, udah jangan ibadah dulu. Ya, misalnya kita baru dengar lah selenting-selentingan bahwasanya ada yang namanya sholat istisqa misalnya. Ya, sholat istisqa. Kita baru dengar, seumur hidup kita baru dengar itu. Ya, tiba-tiba kita sholat istisqa sendiri, sholat minta hujan. Kita belum tahu apa-apa, ilmunya belum baca, belum juga mendengar kajiannya, juga belum mendengar tata cara sholatnya. Udah jangan sholat istisqa, pelajari dulu, tahan, pelajari dulu, gitu loh. Itu yang saya maksud. Ya, pelajari dulu, belajar dulu, cari tahu dulu. Oh, ternyata seperti ya baru amalkan. Itu pun ya ada kaidah-kaidahnya, ada ya hal-hal yang kemudian harus diperhatikan. Ya, itu salah satu contoh aja. Masih banyak kalau kita mendapatkan informasi, ada amalan, dicek dulu. Oh, ini ada amalan nih, resep pelancar rizki. Apa itu amalannya? Puasa putih. Apa puasa putih? Ini makannya harus serba putih. Kalau enggak warna putih dicat ya, putih. Nah, baru dimakan. Puasa putih. Dicek dulu, apakah ada puasa putih? Tanya sama ustaz yang berilmu, ada enggak puasa putih? Katanya pelancar rezeki. Ya, udah jangan puasa putih dulu. Dicek dulu, ini ada ilmunya enggak? Ini sesuai syariat enggak? Oh, ternyata dicek-cek, oh udah sesuai syariat. Dalam Islam nggak ada puasa putih, yang ada ya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya 3 hari. Ya, itu pun ya Ayyamul Bid ya memang hari-hari putih. Ya. Tapi apa? Makanannya nggak harus putih, sahurnya putih, bukanya putih, gitu ya. Enggak. Ya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini yang kita pentingnya menjaga lisan. Allah juga mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita ini berbicara kecuali
Ada raqib dan atid selalu mencatat. Ya, selalu mencatat apa yang kemudian kita katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan merasa kita ini bebas dari pengawasan Allah, tidak sama sekali. Makanya derajat yang paling tinggi dalam Islam itu adalah al-ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsannya apa? Muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan itu adalah puncak tertingginya ilmu. Ya, apa itu puncak tertingginya ilmu? Dikatakan para ulama, di antaranya Imam Ahmad, innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Dimanapun. Oleh karena beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi bertakwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tidak, semuanya. Di rumah kita bertakwa, di tempat kerja kita bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan raya bertakwa. Karena kita terus diawasi oleh Allah. Nah, ini kembali lagi ke masalah lisan, jaga lisan. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Berputus asalah dari apa-apa yang ada pada manusia. Jangan bergantung sama manusia. Bergantung sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Apa alasannya? Kok kita harus bergantung sama Allah? Kok nggak boleh bergantung sama manusia? Karena manusia nggak punya apa-apa, fakir. Masuk akal nggak kita bergantung sama orang yang nggak punya apa-apa? Ya, nggak bisa memberikan kita apa, memenuhi hajat kita. Manusia nggak bisa. Ya, minta anak bisa nggak manusia ngasih anak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ngasih rezeki nggak bisa, nurunkan hujan bisa nggak? Nggak bisa. Itu semuanya Allah ya Azza wa Jalla. Ya, masa yang fakir minta sama yang fakir gimana? Nggak bisa. Yang fakir harus minta yang kaya kepada yang zat yang maha kaya. Siapa itu? Allah. Kita ini manusia semuanya fuqara. Ya, kita ini fuqara semuanya, fakir di hadapan Allah ya Azza wa Jalla. Ya, makanya pengajaran Rasulullah ini tentang tauhid. Ya, makanya kalau kita pengen hidup bahagia, perbaiki tauhid kita dalam hati. Karena kalau enggak, Pak, hidup kita ini gelisah terus. Hati kita ini gelisah aja itu. Ya. Karena itu tadi tauhidnya enggak benar. Ketergantungan sama makhluk, sama manusia itu dahsyat, gede banget. Sedangkan Allah itu dijadikan yang akhir-akhir. Kalau lagi ada masalah, itu berdoanya paling terakhir. Harusnya berdoa itu di awal. Minta tolong sama Allah itu di awal. Kita libatkan Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan kita. Ya, oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman, qiyamuhu bilail, ketika dia sholat malam, wastighna'uhu 'anil nas, dan tidak bergantung sama manusia. Bukan berarti kemudian kita tidak bermuamalah sama manusia. Tetap muamalah, kerja biasa aja. Dan ini adalah masalah yang menjadi masalah dalam masalah hati kita. Kadang ada orang yang sampai keluar perkataan, kalau nggak karena bos saya nggak makan saya. Kalau saya dipecat nggak hidup saya. Ada sampai perkataan-perkataan seperti itu. Itu menandakan kurangnya tauhid seseorang. Betapa banyak orang yang sudah di PHK puluhan ribu masih hidup nggak? Banyak yang hidup nggak? Kalau sudah mati ya ajalnya mati. Enggak, maksudnya hidup nggak? Hidup tetap. Allah jamin rezekinya.
Kadang kita sekarang nggak di sini rezeki kita, ya sudah di sini. Ya. Cuma tinggal kita perbaiki mindset kehidupan kita ini. Ketika kita diberikan nikmat di atas, kita tingkatkan volume rasa syukurnya. Ketika kita di bawah, di posisi yang ya betul-betul di titik terendah, semua ya seolah-olah gelaplah dunia ini, ya ditingkatkan volume sabarnya. Ya, kemudian kita lihat ternyata yang diuji seperti ini bukan hanya saya, banyak. Saya masih bisa makan, mending. Ada orang yang memang nggak bisa makan sama sekali. Ya, saya diuji sakit, ada yang lebih parah sakitnya daripada saya. Ya, ini lagi-lagi apa? Hati. Ya, oleh karena ini penting sekali sehingga hidup kita ini bahagia terus gitu loh. Ya, ketika kita ini dalam urusan hati kita ini, dalam urusan hati ini bermasalah, bagaimana kita akan hidup bahagia? Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tips bahagia dari Al-Imam Ibnu Qayyim ya dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau, ya, idza u'tiya syakara, jika diberi bersyukur, wa idza betuliya sabara, jika diuji sabar, wa idza adnaba istaghfara, jika terjatuh ke dalam dosa segera bertaubat. Wa hadhihi thalath unwanus sa'adah. Ini 3 hal yang menjadikan seseorang itu bahagia. Jadi seorang itu bisa bahagia kalau bisa mengolah hatinya. Karena kebahagiaan itu ada di mana? Hati. Kekayaan itu letaknya di mana? Di hati. Ketika kita tidak bisa mengolah hati kita, ya, tidak menguatkan rasa tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ya nggak bisa. Ya, nggak bisa kita hidup bahagia gitu. Makanya di antara resepnya wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Berputus asalah. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Sungguh para salaf luar biasa mencontohkan hal yang demikian, sampai ketika sandalnya putus itu langsung minta tolongnya sama Allah. Ya Allah, sandal saya putus ya. Pernah nggak kita demikian? Ban bocor. Apa yang kita lakukan kalau ban bocor? Ya langsung dibawa ke tempel ban. Gak minta tolong sama Allah. Ya, harusnya Pak, ya Allah, ban saya bocor ya Allah, bantulah saya. Ah, barulah ditonton ke tempel ban. Ya itu yang benar begitu. Tapi minta tolong sama Allah dulu gitu loh. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah ini juga kita ajarkan ke anak-anak kita. Rasulullah SAW mengajarkan tentang masalah tauhid ini, melibatkan Allah dalam semua urusan kita ini. Itu sejak dini loh. Ibnu Abbas diajari loh. Ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ibnu Abbas kalau mau minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Itu akan melahirkan generasi-generasi yang mandiri, generasi-generasi yang tidak cengeng, generasi-generasi yang tahan banting. Kenapa? Karena tauhidnya sudah kuat. Ya, karena tauhidnya sudah kuat, tertancap di dalam hatinya. Dia tidak takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah. Ya, takutnya hanya kepada Allah ya azza wajalla. Nah, inilah 3 nasihat yang semoga ini bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, ada berapa nasihatnya? Ada 3. Yang pertama apa? Apa? Sholat, seolah-olah sholat terakhir. Sholat penting atau tidak? Apa pentingnya sholat? Identitas, bukti keimanan, ya, bukti keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan salat. Surat Al-Baqarah. Salat bukti keimanan.
Sekarang kok ada, saya beriman, tapi kok udah sholat. Belum beriman dia. Makanya nggak bisa dipisahkan. Sholat, iman, amal sholat. Kemudian yang kedua apa? Pentingnya sholat. Enggak, pentingnya sholat. Kan sholat itu penting. Sudah kita sebutkan tentang pentingnya sholat. Di antaranya itu tadi identitas. Terus apa lagi? Ya, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Terus apa lagi? Menegakkan agama, ya, agar kita tidak terjatuh apa? Ke dalam perbuatan yang keji. Karena orang yang berani meninggalkan sholat, pasti dia apa? Menurut hawa nafsu. Itu sudah dipastikan, itu sudah. Coba antum cek. Orang yang terjatuh ke dalam pergaulan bebas, orang yang kemudian terjatuh ke dalam narkoba misalnya, seks bebas. Coba antum orang-orang di diskotik misalnya, antum tanya, sholat nggak? Sholat nggak? Rata-rata jawabannya nggak sholat. Kalaupun sholat ya itu tadi bolong-bolong. Kalaupun dia sholat ya itu tadi sholatnya nggak benar, asal-asalan, gitu loh. Buktinya apa? Dia masih menuruti hawa nafsunya. Karena sholat yang benar nggak begitu. Sholat yang benar itu aplikatif, ya, terrealisasi dia, menghasilkan apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu maksudnya tuh mencegah keburukan dan kemungkaran. Kemudian apa lagi pentingnya sholat? Apa lagi pentingnya sholat? Sudah selesai? Udah ya? Oh. Banyak sebenarnya pentingnya sholat. Pembuka pintu rizki. Sholat itu adalah ketenangan. Sholat itu adalah penolong. Wasta'inu bisobri wassalah. Banyak. Ya. Kemudian yang kedua apa? Nasihat dari Nabi? Menjaga. Penting nggak menjaga lisan? Penting sekali. Kalau kita salah statement saja, bisa ribut dunia ini. Ya, apalagi kita ini tokoh, apalagi orang yang punya kedudukan, berpengaruh. Ya, harus dijaga. Nggak bisa kita ceplas-ceplos. Ustaz, saya ini orangnya ceplas-ceplos. Jangan bangga, itu penyakit. Tobat, ya, berubah. Ya, berubah. Mulai lagi direm-rem lah. Ya, lisan kita ini. Karena bahaya, menimbulkan banyak kegaduhan, perpecahan, keributan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir apa? Apa nasihat yang terakhir? Berputus asa terhadap makhluk. Ya, tapi bergantung hanya kepada Khalik, hanya kepada Allah. Ini berkaitan dengan apa? Hati. Ya, berkaitan dengan hati. Sekarang kan kita punya relasi misalnya. Udah kita seolah-olah menyandarkan semua urusan kita kepada relasi kita. Tidak ada sama sekali kita minta tolong sama Allah. Gimana? Oh tenang, saya punya orang dalam, aman. Udah orang dalam beres. Sekarang kan gitu. Enggak ada sedikit pun dia menyandarkan, ya Allah, semoga Allah bantulah. Kan gitu. Gimana urusan? Ya semoga Allah bantu. Kan gitu enak tuh. Ya, semoga Allah bantu. Semoga Allah mudahkan. Enak gak kalau kayak gitu? Misalnya kita lagi ngurus-ngurus apa gitu. Mas gimana mas? Surat-suratnya. Ya insyaallah semoga Allah bantu ya. Doakan ya. Enak gak kayak gitu? Orang beriman begitu. Kalau kita tergantungnya sama makhluk, wah aman itu. Ya orang dalam bermain nanti. Subhanallah. Fulus ini, ada fulus ini. Walaupun memang demikian, tapi apa salahnya sih kita? Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah bantu kita. Itu dulu yang maksud itu. Yang dimaksud itu begitu. Bukan berarti kita tidak ada usaha, kan enggak. Tapi kita libatkan Allah dulu. Sandal kita putus. Ya Allah, sandal saya putus ya Allah. Berikan bantuan ya Allah. Tolonglah ya Allah. Baru pergi ke
sol sendal, sol sepatu gitu. Ya, ban bocor gitu juga. Jam rusak, ya Allah, jam rusak ya Allah. Bantu ya Allah. Berikan pertolongan ya Allah. Ya. Kalau kita demikian, Pak, indah hidup kita. Karena kita merasa punya zat yang maha segala-galanya. Tenang hidup kita. Karena apapun kondisi kita melibatkan Allah. Ya. Kita lihat benar. Oleh karenanya ihris, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Minta tolong selalu hanya kepada Allah. Minta tolong. Dan Allah itu kan senang loh. Ketika hambanya itu selalu minta tolong, minta sesuatu sama Allah, itu senang. Kalau kita minta sama manusia, berapa kali manusia senang? Sekali mungkin dikasih, 2 kali oke lah, 3 kali mungkin agak-agak merengut sedikit, 4 kali sudah blokir WA kita. Sudah ditutup kunci kita, pintunya. Kalau manusia begitu, kita minta terus sama manusia begitu. Tapi kalau kita minta sama Allah, justru Allah ahlan wa sahlan. Ya. Man yas'aluni, kata Allah, fa'utiya. Barang siapa minta aku kasih. Ud'uni astajib lakum. Ya, kabarkan. Ya. Ini qarib, kata Allah. Aku ini dekat. Ya, uji budak wa tadai idadaan. Aku akan ijabah doa orang-orang yang minta kepada, yang berdoa kepada. Ya, oleh karena semoga yang singkat ini bermanfaat. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita. Waktu pagi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat insyaallah taala. Semoga kita masuk dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Karena waktu pagi ini paling enak ngapain? Tidur ya. Waktu pagi itu paling enak tidur, betul. Coba rasakan tidur pagi itu nikmat betul. Ya, nikmat. Karena apa? Dikipasi syaitan. Dikipasi syaitan. Karena di situ waktu barokah. Di situ waktu barokah. Ya. Di situ syaitan tidak mau kita manusia ini dapat keberkahan, tidak mau. Makanya kan enak betul. Ya, dibangunkan sulit gitu ya. Makanya kalau kita memaksakan diri bangun subuh, sebelumnya sudah bangun qiyamul lail, salat subuh berjamaah, dengarkan kajian sampai suruh, luar indah hidup kita. Habis itu kerja, nikmat hidup kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khair pada takmir, DKM, ya, kepada semuanya ya yang hadir, ikhwan maupun akhwat. Semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan ini sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.